Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara menyusun model matematika pada program linear. Nah, berikut itu contoh soal. Jadi model matematika ini awalnya itu dari sebuah contoh soal cerita. Saya yakin kelas 10 sudah pernah kalian membuat model matematika karena sudah dipelajari pada bab sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang perhatikan contoh berikut. Bu Meta membuat 2 jenis kue untuk dijual di pasar, yakni kue lapis dan kue lemper. Untuk membuat adonan kue lapis diperlukan 600 gram tepung beras ketan dan 300 gram gula. Adapun untuk membuat kue lemper diperlukan 400 gram tepung beras ketan dan 200 gram gula. Bu Meta mempunyai persediaan 20 kg tepung beras ketan dan 7 kg gula. Buatkan model matematika dari permasalahan tersebut. Pertama, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu X dan Y. Namun dalam masalah ini, lebih gampangnya kita membuat atau mendata apa saja yang diketahui pada soal cerita tersebut. Pertama, dari kalimat pertama ini, Bu Meta membuat 2 jenis kue. Ada 2 jenis kue di sini, yaitu kue lapis dan kue lemper. Nah, pernyataan tersebut kalian tulis di samping. Kalian tulis kue lapis dan kue lemper. Setelah itu, di kalimat kedua, untuk membuat adonan kue lapis diperlukan 600 gram tepung beras ketan dan 300 gram gula. Ada pernyataan tepung beras ketan dan gula di sini. Terus kita lanjut di kalimat ketiga. Adapun untuk membuat kue lemper diperlukan 600 gram tepung beras ketan dan 200 gram gula. Jadi di sini pernyataan yang baru yang harus kita catat itu adalah tepung beras ketan yang diperlukan untuk membuat kue lapis dan kue lemper dan gula. Jadi pernyataan tersebut tidak kita tulis di bawah sini namun di atasnya. Jadi ini kalau kita buat tabel seperti ini. Nah, jadi ada pernyataan 2 di samping sini, yaitu pernyataan tepung beras ketan dan gula. Saya singkat saja. Jadi kita tulis data-data yang diketahui pada soal pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kue lapis. Di sini kue lapis dia memerlukan 600 gram tepung beras ketan. Jadi tepung beras ketan untuk kue lapis di sini 600 gram. Setelah itu 300 gula yang diperlukan untuk kue lapis. Jadi di sini kita tulis 300 gram gula. Adapun untuk membuat kue lemper, nah di sini kue lemper dia memerlukan 400 gram tepung beras ketan dan 200 gram gula. Kita tulis 400 gram dan 200 gram untuk gulanya. Nah, setelah itu kalimat seterusnya, Bu Meta mempunyai persediaan 20 kg tepung beras ketan dan 7 kg gula. Jadi, di mana pernyataan tersebut kita taruh? Di samping sini kah atau di bawah sini? Nah, karena ini kita harus pandai-pandai membaca tabel. Kalau 600 ini, baris yang ini, ya, yang ini, yang kue lapis 600, 300 ini dia menyatakan pernyataan tentang kue lapis. Ini pernyataan untuk kue lemper. Sedangkan 400 gram dan 600 gram ini dia menyatakan tentang tepung beras ketan. Tepung beras ketan itu miliknya itu yang
satu kolom ini, sedangkan gula yang ini. Nah, yang dibahas kan 20 kg tepung beras. Berarti 20 kilo itu jumlah yang Ibu Meta miliki di rumah. Jadi 20 kilo itu akan kita taruh di bawah sini karena dia merupakan jumlah total tepung beras ketan yang dimiliki Ibu Meta. Kalau saya tulis di sini 20 kilo itu luput. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kan jumlah. Ini persediaan, artinya Bu Meta tuh punya tepung beras ketannya itu di rumah sebanyak 20 kilo. Jadi kalau yang saya tulis di samping, ini artinya 20 kilo ini itu miliknya 600 dan 300. 600 dan 300 ini kalau dijumlah itu 20 kilo. Sedangkan 600 ini kan tepung beras ketan pernyataannya. Terus 300 ini kan gula. Jadi 600 tambah 300 ini kalau ditambah tidak tepat untuk menyatakan banyaknya 20 kilo yang tepung beras ketan yang ini. Semoga bisa dipahami. Karena ini kan anggapannya tepung, ini gula. Kalau tepung dan ditambah gula kan kada nyambung kayak gitu loh. Ya. Jadi untuk menentukannya kalian harus bisa membaca tabel. Jadi yang kalau ke bawah itu adalah jumlah dari tepung beras ketannya ini. Kalau ke bawah sini itu adalah jumlah gulanya. Kalau ke samping ini itu jumlah kue lapis seharusnya. Jadi di sini bukan 20 kilo. Nah, setelah itu beliau mempunyai 7 kg gula. Berarti gulanya kita taruh di sini 7 kg. Seperti itu. Baru kita tambahkan garis untuk membuat tabel. Nah, ini kita bisa beri keterangan jumlah atau persediaan. Oke, sekarang model matematikanya. Cara mencari model matematika itu berarti kalian harus tahu dulu X dan Y-nya itu yang mana. Tepung, gula, atau kue lapis dan kue lemper ini. Nah, untuk menentukan X dan Y itu maka kuncinya ada di kalimat persediaan ini tadi, persediaan 20 kg tepung beras. Nah, dia memiliki jumlah. Ya, dia memiliki jumlah. Misalkan kayak gini nih, ini 600 gram, ya, ingat 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalaunya 1 gram, itu 1/1000 kilo, artinya nanti dibagi dengan 1000. Nah, ini gram, kilo. Jadi ini satuannya itu harus diubah dulu sebenarnya menjadi kilogram. Ini kalau kita ubah 600 gram ini diubah itu menjadi 600 dibagi 1000, 0,6 kilogram. Kalau yang 400 ini diubah menjadi 0,4 kilogram. Sama ini di sampingnya ini juga. Ini menjadi 0,3 kilogram. Dan ini menjadi 0,2 kilogram. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ini dijumlah apakah dia nilainya 20? 0,6 ditambah 0,4 kan dia 1. 1 kilo kan tidak sama dengan 1 kilogram itu tidak sama dengan 20 kilogram. Maka ini ya X dan Y-nya itu adalah si kue lapis dan kue lemper. Ini adalah X, ini adalah Y-nya. Jadi 0,6 kilogram, ini satuannya tidak perlu kita tulis, tapi kita ganti dengan X aja nanti. 0,6 X ditambah 0,4 Y itu bla 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 dulu di sini 20. Kenapa jadi bla bla bla? Itu karena dia mempunyai persediaan. Jadi kalian harus, kita sudah tahu nih 1 kilo itu tidak sama dengan 20. Maka di sini itu
pernyataannya tuh bukan sama dengan. Kalau sama dengan artinya tuh sama. Satu wadah ini misalkan 1 kilo, itu sama dengan satu wadah ini juga 1 kilo. Walaupun misalkan tempatnya ini berbeda. Ini agak besar, ini agak kecil misalkan. Tapi jumlahnya itu sama 1 kilo. Nah itu sama. Tapi kalau dia di sini 1 kilo, di sini itu 20 kilo, maka ini perbedaannya banyak dan dia tidak menggunakan kata sama dengan, melainkan lebih dari atau kurang dari. Nah, karena kita membicarakan mengenai soal cerita dalam bentuk kehidupan sehari-hari, ya, di kehidupan sehari-hari dan bentuknya tuh nyata, maka kita itu akan membubuhkan tanda nanti sama dengan di bawahnya, bawah tanda ketidaksamaan. Jadi di sini 1 kilogram itu, ya, itu dia memuat kurang dari kah atau lebih dari 20. Satu itu kurang dari 20 atau satu itu lebih dari 20. Nah, satu itu kan dia kurang dari 20 karena dia persediaan. Jadi artinya tuh kayak gini. Ibu Meta itu dia memiliki persediaan tepung beras. Jadi di rumah Sidin itu ada tepung beras ketan 20 kilo. Nah, bayangkan kalau beliau menggunakan setiap hari itu 1 kilo, berarti kan dia memenuhi. Tapi kalau dia membuat kue ini dan ternyata tepungnya itu memerlukan 21 kilo, dan kan Ibu Meta mempunyai cuma 20 kilo. Jadi kalau 21 kilo dia tidak bakalan memenuhi pernyataan yang di sini. Bisa dipahami? Jadi 0,6x ditambah 0,4y pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan yang tepat itu adalah kurang dari. Jadi tidak boleh melebihi angka 20 yang digunakan. Jadi misalkan membuat kue lapis, kue lemper ternyata memerlukan 21 kg tepung, maka salah jadinya pernyataan ini karena beliau cuma mempunyai persediaan 20 kilo. Nanti kita lanjut di soal-soal berikutnya. Jadi dipahami kata di sini pada soal persediaan atau membutuhkan atau dan seterusnya. Setelah itu ini tepung selesai, terus gula lagi 0,3 kilo dan 0,2 kilo. Jadi sini 0,3x tambah 0,2y. Tandanya pun kurang dari sama dengan karena beliau mempunyai persediaan cuma 7 kilo. Nah, sedangkan x dan y ini itu jumlah dari kue. Jadi x dan y ini juga memiliki pertidaksamaannya, yaitu lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Karena kita membicarakan mengenai barang. Tidak mungkin x-nya itu kurang dari sama dengan 0. Kalau dia ada tanda sama dengan berarti 0 memuat. Kalau x sama dengan 0 artinya kue lapisnya itu tidak dibuat sama sekali. Atau kalau x-nya kurang dari 0 artinya kan negatif. Nilainya itu kan -1, -2, dan seterusnya. Itu kan nilainya negatif. Kalau nilai negatif, misalkan membuat kue lapis sebanyak -2, kan artinya mustahil. Kan barangnya itu nggak ada -2. Tapi kalau pernyataannya membuat kue lapis sebanyak 2 buah, artinya ada barangnya itu nanti kuenya ada 2. Seperti itu. Kalau banyaknya negatif itu tidak ada. Nah, jadi tandanya ini selalu dibuat ya, ingati x lebih dari 0, y lebih dari 0 selalu dan pasti ada. Nah, ini untuk model matematikanya berarti adalah 0,6x tambah 0,4y kurang dari sama dengan 20, 0,3x tambah 0,2y kurang dari sama dengan 7, dan ini dibubuhkan setiap kali membuat model matematika pada program linear. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Tandanya selalu lebih dari.
karena dia membahas mengenai barang nyata yang memiliki jumlah selalu positif. Nah, tadi saya jelaskan sekali lagi X dan Y-nya ini. Caranya, kalian cari dulu yang mempunyai jumlah. Nih, kalimat terakhir ini persediaan 20 kg tepung dan 7 kilo. Jadi, tepung itu dia memiliki persediaan. Nah, berarti 600 gram dan 400 gram ini kalau ditambah hasilnya 20. Jadi X dan Y-nya itu yang di samping sini pernyataannya. Kecuali misalkan kue lapisnya di sini ada 20 buah, kue lempernya 40 buah misalkan. Berarti ini tambah ini sama dengan 20, ini tambah ini sama dengan 40. Misalkan ada jumlah dari kue lapis dan kue lemper, maka X dan Y-nya adalah tepung dan gula. Tapi kalau dia tepung ini memiliki jumlah 600, 420, ini kan persediaan, artinya jumlah yang dimiliki Bu Meta itu adalah 20 kg, maka X dan Y-nya tuh yang pernyataan lawannya di sini, bukan tepung, tapi kue lapis dan kue lemper itu adalah X dan Y-nya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.